Saya ingin bicara hanya untuk 3 orang yang minat piscok ya, pisang coklat ya, karena mereka nanya komentarnya ada 3. Dan kalau saya video yang ketiga tentang pisang piscok Erick Thohir ini yang nonton cuma 3 orang, saya sudah merasa berhasil ya. Ada yang perlu saya ingatkan lagi, waktu itu coklat coklat sele itu yang setengah kilo itu dimasukkan ke satu tempat yang kayak tempat kue kalau lebaran itu kan ada yang dari plastik ya, dimasukkan ke situ di dalam air panas ya, supaya sele coklatnya itu meleleh, kan dicampur 4 gelas itu, 4 gelas minyak itu minyak, bukan minyak curah, minyak kemasan ya, itu diaduk ya sampai dia mencair. Terus habis sudah mencair ya terus diangkat ya, karena airnya kan cukup panas untuk air panas di panci itu cukup untuk melelehkan coklat yang ada di dalam plastik tadi, plastik yang keras, tempat kue tadi kan gitu, atau tempat apalah, aluminium juga nggak apa-apa. Nah sudah meleleh, nah itulah nanti pisang yang sudah membeku selama 12 jam dari freezer yang kulkas 2 pintu itu, terus kalau ada yang beli dicelupkan itu kan, dicelupkan di coklat yang meleleh tadi, terus ditaburi coklat ya, ditaburi kacang ya, kacang yang sudah digoreng, yang ditumbuk, jadi diaurin gitu, dia nempel sendiri ya. Jadi itu ya, moga-moga. Nah, penjualan dari piscok di rumah itu kalau dapat sehari bersihnya 50.000 atau 100.000, karena terjual 100 tusuk, satu tusuk kan 2.000 ya. Kalau 200.000 kan jadi 100 tusuk kali 2 kan 200.000, itu untungnya 100.000. Dan itu kan sebagian bisa untuk beli kuota ya, kuota untuk menjadi YouTuber gitu maksudnya. Jadi YouTuber kan perlu kuota. Nah kalau kuotanya nggak ada gimana itu, nanti loading aja muter ya gitu ya. Nah jadi jualan piscok itu adalah satu untuk menolong diri sendiri, jangan bergantung kepada pemerintah ya, apalagi cari kerjaan. Kemarin saya ketemu teman saya di sini, anak muda umur 24 tahun, dia daftar jadi OB di gedung 165 nya Ari Ginanjar itu, nggak ada lowongan untuk jadi OB pun ya, karena zaman corona ya. Akhirnya dia ini isi waktu dengan jadi petani ya, nanam cabai dan juga nanam ikan, bukan nanam miara ikan ya, dan ikan hias dijual di Parung. Di Parung itu kan ada pasarnya setiap Senin, Kamis sama Sabtu ya, yang beli dari mana-mana termasuk dari Sumatera. Nah kembali, artinya zaman sekarang ini YouTuber bisa untuk jadikan satu kemungkinan ya, memangkas kemiskinan dan juga anti pengangguran ya, membuat kita itu menjadi kreatif dengan YouTube. Tapi kan harus punya kuota ya, kuotanya nggak ada. Nah kuotanya itu harus dibeli dengan jualan. Nah, kalau saya mau jualan telur gulung ya kan, untuk beli kuota dan lain-lain, dan simbol untuk kemandirian ya, rakyat harus menolong dirinya sendiri ya. Kalau kemarin ada koalisi aksi menyelamatkan Indonesia, kami itu kan gerakan moral dan gerakan elit ya, nggak langsung menolong kehidupan saya sehari-hari yang perlu uang tiap hari, atau rakyat yang perlu uang tiap hari, atau kuota yang harus dibeli, itu nggak menolong. Itu level permainan high politics, permainan politik tingkat tinggi. Nah moga-moga kita doakan berhasil itu kami ya, berdeklarasikan di setiap kota dan menjadikan semacam moral pressure, tekanan moral atau moral force ya, kekuatan moral, sehingga membelokkan kembali jalan yang bengkok menjadi lurus kembali kapal Indonesia menuju pulau harapan di masa depan, pulau kemakmuran, keadilan dan kebenarannya. Sementara rakyat seperti kita ini harus punya daily income ya, penghasilan harian ya. Dari piscok itu salah satunya, itu harganya 2.000 lah kalau di Jakarta. Kalau di kampung ini 1.000 udah cukup menguntungkan ya. Dan penjualan dari piscok itu sebagian untuk beli kuota, dan jadilah YouTuber ya. Setiap Sabtu datang ke tempat saya, ketik aja di Google Map pesantren Ojo Lali, nanti ketemu itu arahnya di Google Map. Jangan pakai Waze ya, nanti bisa nyasar, pakai Google Map ya.
Alamatnya Kampung Tajur, RT 02 RW 04 nomor 84, Desa Pemagarsari ya. Desa Pemagarsari, kecamatannya Parung ya. Masuknya dari pintu gerbang Branwir kalau dari Parung, atau kalau dari pinggir ini juga bisa, dari pinggir tepi danau ada jalan tuh, dari pinggir tepi danau sana ada jalan, nanti ketemu lurus ketemu Santai Jolali ya. Dan kembali masalah lagi piscok itu masalah harus pakai kulkas 2 pintu ya. Kulkas 2 pintu itu harganya 4 juta karena supaya ada freezernya kan. Piscoknya itu harus dimasukkan freezer. Kalau kulkas 1 pintu katanya cuma nggak bisa keras itu. Jadi bunga kembang kembang es. Jadi kalau di freezer yang 2 pintu, yang kulkas 2 pintu, yang harganya 4 juta itu sekitar itulah kira-kira. Itu pisang Lampung tadi yang sudah dibikin semacam sate tadi, itu jadi keras ya. Selama 12 jam dari jam 6 sore misalnya dimasukkan ke freezer itu sampai jam 6 pagi. Nah, kalau ada yang beli pagi-pagi jam 6, jam 7 sudah bisa dijual. Itu diambil dari kulkas, dari freezer itu, kemudian dicelupkan ke coklat yang cair itu, baru ditaburi kacang itu ya. Nah, yang 4 juta itu gimana solusi untuk mendapatkan kulkas 2 pintu ya? Bukan suksesi 2 pintu ya. Kalau suksesi 2 pintu bahasanya Amin Rais dalam 98, dia ingin Pak Harto sekaligus wakil presidennya diganti, disuksesi, ada penggantian langsung 2 pintu ya. Presiden dan wakil presiden kayak sekarang lah, kalau ada suara-suara suksesi 2 pintu maksudnya supaya presiden dan wakil presiden diganti sekaligus, bukannya presiden yang mundur kemudian wakilnya naik, bukan, tapi 2 pintu dua-duanya. Terus dibikin presidium gitu ya. Presidium itu Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Luar Negeri, sampai terjadinya pemilu untuk memilih presiden yang baru. Nah, pejabat sementara presiden itu ya presidium tadi gitu, katanya begitu kata orang-orang pintar. Nah, kembali ke kulkas itu, kalau nggak punya duit 4 juta kredit kali ya. Mungkin kalau kredit ya bisa 100.000 sebulan dapat tuh kulkas itu, uang kredit ya, tapi agak mahal ya. Atau gimana kalau mau saya bayarin saya pinjemin uang 4 juta tapi saya nggak ada duitnya. Gimana? Ya kan, jadi itu persoalan yang masih tersisa kalau nggak punya kulkas 2 pintu ya. Harus kredit lah ya, diusahakan. Saya dulu bikin gerobak pertama itu, dulu saya dorong gerobak itu tanggal 7 April hari Rabu tahun 2016, waktu umur saya 55 tahun, 2016 ya. Jadi udah 4 tahun yang lalu ya. Bikin gerobaknya itu karena sebagai alat kerja itu selama 3 bulan dulu. Nah, harusnya kalau punya uang ya seminggu jadi, 3 bulan karena nungguin bayaran anak-anak ngaji, iuran anak-anak ngaji yang 25.000 sebulan tuh loh, yang kadang bayar kadang enggak, jadi lama. Setelah jadi 3 bulan baru dorong gerobak, dan kemudian berkembanglah karir saya sebagai tukang donat dari Parung. Terus kemudian jadi YouTuber, begitulah perjalanannya ya. Nah, terus kemarin juga nggak punya HP waktu jadi YouTuber, itu terpaksa kredit di online tuh 10 bulan, sebulannya 203.000 kredit ya. Ya habis gimana? Kata orang jangan kredit, tapi dia nggak ngasih solusi. Saya nggak punya uang tapi saya ingin berkarya, ingin mengubah nasib kan. Jangan bergantung pada pemerintah gitu loh, bergantunglah pada kekuatan diri sendiri ya. Rakyat harus menolong dirinya sendiri. Ya udah gitu aja, moga-moga nanti yang pengen usaha piscok bisa selesai. Kalau memang nggak punya kulkas 2 pintu, moga-moga bisa, terpaksa bisa kredit atau nanti gimana caranya. Ada yang membantu silakan lewat saya untuk orang-orang yang punya keinginan usaha piscok itu tapi nggak punya kulkas 2 pintu yang ada freezernya itu. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabron jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Moga-moga video ini ditonton oleh peminat yang benar-benar pengen usaha piscok yang 3 orang itu ya. Jadi saya hanya mengharapkan videonya hanya ditonton oleh 3 viewer saja. Terima kasih. Saya mau pulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang nggak boleh ada yang mancing karena baru ditanam ikan ya, 2 truk
gitu. Nggak boleh ada yang mancing, ada aparat bersih sekarang, nggak ada yang mancing satupun, nggak boleh mancing sampai 6 bulan ke depan. Saya dengar isunya begitu. Tapi saya barusan ketemu Pak Dian, kepala desanya, nggak nanya, lewat aja naik motor tadi. Indah tuh, biru indah tuh, alhamdulillah.